Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih. Ada sukacita? Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Heni, juga Bapak Ibu semuanya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai, boleh nggak saya buka dengan pantun dulu? Nanti dijawab cakep ya? Oke. Belum? Buah apel, buah pepaya. Saat dimakan enak rasanya. Perkenalkan, saya Yulia. Salam kenal semuanya. Ya, seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Nah, ini saya sudah perkenalkan nama saya. Ini adalah foto keluarga saya. Suami 1, anak 2, jangan dibalik ya. Jadi anak saya 2 laki-laki dan sudah beranjak dewasa. Jadi bapak ibu yang punya anak gadis, kalau mau besanan sama saya monggo. Cakep ya. Saya sedang berpantun loh. Ya, terima kasih. Saat ini saya berkomunitas di PDPKK Kristus Raja Solo Baru. Saya di pewartaan dan liturgi, dan puji Tuhan saya berkesempatan juga melayani pewarta di BPK PKK KAS Kabupaten Surakarta, juga sebagai katekis di paroki saya Kristus Raja, juga pembicara murid Kristus Sejati Catholic Family Ministry Keuskupan Agung Semarang. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Bapak Ibu tentu pernah mendengar frasa like father, like son, like mother, like daughter. Pernah ya? Apa itu Pak artinya? Apa itu Pak? Kalau tidak keliru, saya ayah, saya ibu, saya bapak. Saya semuanya. Ya, like father, like son, like mother, like mother. Seperti ayah, seperti anak laki-laki, seperti ibunya, seperti anak perempuan, atau kata lainnya buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya betul pohonnya. Nah, kita mau lihat video sebentar, boleh disetelkan? Ini anak laki-lakinya, dia melihat papanya cara mencukur kumis dan jamburnya. Padahal dia nggak punya, jadi pakai sikat gigi. Nih, papanya sedang bersiap-siap bekerja. Ternyata anaknya juga ngikutin. Dan dia lupa kalau dia belum bekerja. Lihat caranya membaca, gayanya. Nah, ini sedang menyiangi kebun, bermain bersama papanya, diajari cara melempar bola. Papanya begitu sayang sama anaknya. Ya, malam sudah tiba untuk kembali tidur. Kemudian papanya membangunkan dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata papanya mengajak anaknya ke ruang adorasi. Anaknya melihat bagaimana papanya berdoa.
Boleh dimatikan, Mas. Dan next, ya. Itu kita tadi lihat sekelumit video ya, begitu ayah yang mengasihi anaknya dan memberi contoh teladan yang luar biasa, dan anaknya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini anak-anak Allah, betul? Kita anak-anak Allah? Ya, ada yang bukan anak Allah? Gak ada ya, semuanya anak Allah, puji Tuhan. Nah, saat kapan sih kita menjadi anak Allah? Yaitu saat kita menerima sakramen baptis. Sakramen baptis, dengan menerima sakramen baptis itu kita dilahirkan kembali sebagai anak Allah, dan kita mendapat rahmat pengudusan, yang artinya kita dibebaskan dari dosa asal maupun dosa pribadi. Tidak cukup sampai di situ, kita juga dijadikan serupa dengan Kristus. Dijadikan serupa dengan Kristus itu bukan artinya terus penampilan kita, fisik kita seperti Kristus, bukan. Dijadikan serupa Kristus artinya apa? Artinya kita mempunyai karakter, cara hidup dan prinsip seperti Kristus, dan itu nanti tercermin di dalam hati kita, perkataan kita, pikiran serta sikap tindakan kita. Sehingga kalau kita bercermin, kira-kira yang memantul di cermin itu adalah wajah Kristus. Nah, kalau kita suka marah-marah, pernah Bapak Ibu melihat wajahnya ketika marah? Pernah? Nah, besok sesekali kalau marah, lihatlah cermin. Lihatlah yang terpantul dari wajah Bapak Ibu itu wajah Kristus atau wajah, yang ngomong bukan saya loh. Iya, yang terpantul itu wajah Kristus atau wajah setan, wajah iblis. Ya, karena karakter Kristus itu, ada yang tahu karakter Kristus? Tolong, siapa yang tahu karakter Kristus? Wah, penuh kasih, keren. Terus apa lagi? Sabar. Jadi nggak marah-marah ya. Terus apa lagi? Penolong, ya, rendah hati, betul, ya, pengampun, suka memberi ampun. Terus apa? Pujian, gimana? Murah hati, sederhana, betul ya. Nah, itu karakter Kristus. Jadi kalau kita tidak sabar, berarti kita tidak memantulkan wajah Kristus. Kalau kita tidak murah hati, berarti kita tidak memantulkan wajah Kristus. Kalau kita tidak mau memberi ampun, berarti kita tidak memantulkan wajah Kristus, tapi wajah, bukan saya yang ngomong lagi loh. Iya. Nah, mari kita sama-sama baca dari 1 Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 6. Kristus pengantara kita bergantian. Yang merah itu bapak-bapak ya, yang biru itu nanti ibu-ibu. Mari 3, 2, 1. Anak-anakku, hal ini dituliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia masih hidup Sama seperti
Jadi di sini dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bapa kita itu sungguh besar kasihnya kepada kita, karena Allah adalah kasih, sehingga Dia mengkaruniakan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa ya? Ada yang tahu? Loh, perintah Allah. 10 perintah Allah. Terima kasih Pak atas jawabannya yang luar biasa. Ya, 10 perintah Allah yang kemudian oleh Yesus dirangkum menjadi 2 hukum kasih. Yang pertama, yang keras Bu, Tuhan aja sudah mengasihi kita, maksud kita ngomongnya pelan-pelan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Yang kedua, oke, kita pegang perintahnya 2 itu ya. Nah, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, suami-suami, mohon maaf ya, kalau mengaku mengenal Allah, tapi di rumah suka marah-marah sama istrinya, sama anak-anaknya, bahkan tega memukul istrinya atau anak-anaknya, dia mengenal Allah tidak? Tanya jawab ibu-ibu ya, dan bapak-bapaknya gimana ini? Oh, gimana Pak? Dia mengenal Allah kah? Tidak. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di luar banyak. Betul, saya pernah tahu. Karena dia itu padahal juga pelayanan luar biasa di gereja. Tapi di rumah dia memukul anaknya, dia memukul istrinya. Apa itu yang disebut mengenal Allah? Sekarang ibu-ibunya atau para istri, kalau berani mengatakan mengenal Allah, tapi di rumah suka ngomel, suka gibah, mohon maaf, apakah itu disebut mengenal Allah? Kok jawabannya abu-abu ya Bu? Wanita itu punya kuota bicara 20.000 kata Pak, saya kasih tahu Pak. Dan itu kalau tidak tersalurkan akan terakumulasi pada hari berikutnya. Jadi ibu-ibu daripada untuk ngomel buat kuota katanya itu lebih baik untuk doa rosario. Doa rosario itu kira-kira mungkin 1.000 kata lah. Lumayan 10 kali putaran, 20 kali putaran habis kuota bicaranya. Jadi ketika suami capek pulang kerja, dia sudah tidak dengar istrinya ngomel terus. Rosario ya. Besok dikirimkan ya Pak. Kalau istri mulai ngomel, Bu, lebih baik rosario gitu. Luar biasa Pak. Anak-anak sekarang, ini anak-anak. Apakah betul dirimu mengenal Allah, tapi di rumah engkau tidak menghormati orang tuamu, berani melawan orang tuamu? Di sini nggak ada sih. Sini anaknya baik semuanya. Jadi kita tahu bahwa mengenal Allah itu yaitu jika ia melakukan perintah-perintahnya. Kalau tidak menuruti
perintahnya, ia seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, itu memiliki pengertian menjadikan Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal di dalam hidupnya dan juru selamat di dalam hidupnya, dan ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya, ya itu yang wajib dilakukannya. Yesus hidup kan 33,5 tahun ya kira-kira di dunia ini. Selama kurang lebih 3,5 tahun Yesus berkarya di dunia ini. Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus tidak hanya mengajar mereka tetapi juga memberi contoh dan teladan. Jadi antara sabda dan karyanya itu satu, bukan omdo. Tahu omdo ya? Bukan omong doang. Yesus berkata, ampunilah musuh-musuhmu. Dia lakukan tidak? Lakukan. Ya, ketika dia disalib, dia mendoakan supaya Bapa mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkannya, yang sudah menyiksanya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke. Nah, teladan yang diberikan Yesus kepada kita itu sebetulnya banyak sekali. Kalau baca dari Perjanjian Baru, kisah Yesus itu kan di Perjanjian Baru itu banyak sekali teladan yang diberikan kepada kita. Tetapi saya rangkum jadi M3 meter kubik, Pak. Karena saya guru matematika, jadi saya pakai istilah matematika. M3 apa aja itu? Melayani, mengasihi, mengampuni. Seperti lagu ya Pak. Betul ya? Ada lagunya ya. Nanti boleh kita di akhir firman boleh menyanyikan ya? Bisa ya? Oke, terima kasih. Yuk kita bedah satu-satu. Melayani. Yesus melayani. Ia berkeliling di semua kota dan desa. Ia terjun langsung di dalam kehidupan sehari-hari dari orang yang ia layani. Ia mengajar, memberitakan Injil, ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus membawa berita dari Bapa di surga, disertai dengan kuasa ilahi terutama bagi kaum miskin dan tersingkir. Nah, bacaan harian kita beberapa hari ini kan juga mengenai Yesus yang menyembuhkan, betul ya? Oke, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melayani seperti Yesus melayani? Sudah ya? Sepertinya di sini semua pelayan Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Sangat bersyukur ya, semuanya sudah melayani. Ini kurang jelas ya. Jadi anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Bahkan Santo Paulus juga mengatakan bahwa hendaknya kita saling melayani karena kita menghormati Kristus. Nah, saya jadi ingat waktu awal pandemi, waktu pandemi sedang parah-parahnya, itu tahun 2020 betul ya Pak? Itu hampir semua kota ya, Solo, Semarang, Kudus, itu banyak sekali yang terkena COVID. Kami di komunitas Catholic Family Ministry juga mengadakan seperti posko peduli COVID. Nah, di situ puji Tuhan saya dipercaya menjadi ketuanya. Dan tugas kami, karena saat itu rumah sakit kan penuh ya. Jadi yang terkena COVID itu diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Tugas kami adalah memantau bagaimana saturasi udaranya, denyut jantungnya, mereka butuh apa,
Kalau butuh obat-obatan kita kirim, butuh makanan kita kirim, butuh tabung oksigen kita kirim. Nah, kami saling bahu-membahu, ada yang bagian, ada dokternya juga untuk tempat kami berkonsultasi. Ketika kami sedang melayani teman-teman yang di Solo, saya mendengar kabar bahwa mama saya yang di Semarang dan adik saya yang satu rumah juga terkena COVID. Betapa cemasnya saya ya, karena mama saya itu udah usia 80 tahun dan punya komorbid, punya tensi tinggi, punya diabetes. Saat itu saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya hanya bisa melayani apa yang menjadi tugas perutusan.